Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Ayu Andriani. Saya dari kelas D. Saya kuliah di UIN Suska Riau. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. NIM saya 12050123766. Aljabar Boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk memberikan penulisan dalam perancangan suatu rangkaian digital. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika atau bahasa pemrograman komputer. Baiklah, sebelum kita memasuki teknik menyederhanakan persamaan logika menggunakan aljabar Boolean, kita harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner. Ketiga, himpunan B. B sama dengan Boolean. Bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi postulat Huntington. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menyederhanakan persamaan logika menggunakan aljabar Boolean atau BOL. Baiklah, kita akan masuk ke hukum dan teorema aljabar Boolean, yaitu serangkaian aturan atau hukum ekspresi aljabar Boolean telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan untuk melakukan operasi logika tertentu yang menghasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar Boolean. Yang pertama, hukum komutatif. Jika A ditambah B sama dengan B ditambah A, maksudnya adalah dia tidak mempengaruhi posisi awal dan posisi akhir. Kemudian, jika A dikali B sama dengan B dikali A, jadi maksudnya itu sama saja. Yang kedua, hukum asosiatif. Buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian yang kali sama juga dengan yang ditambah. Buka kurung A dikali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Yang ketiga, hukum distributif. A dikali buka kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Tanda kali yang di luar sebelah kiri itu kita masukin ke dalam kurung, dan tanda tambah atau plus kita letak di tengah-tengahnya. Kemudian yang A dikali C tutup kurung itu sama juga dengan yang A dikali B tadi. Kemudian A ditambah buka kurung B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Itu sama dengan yang contoh di atas tadi, hanya saja tanda operasinya yang berbeda. Yang keempat, ada hukum negasi, atau bisa juga not atau bar atau aksen. Ada A sama dengan A aksen. Kemudian A aksen dikali aksen sama dengan A. Mengapa A aksen dikali aksen atau not A dikali not sama dengan A? Kita misalkan A sama dengan 0. 0 dinotkan jadi 1. 1 dinotkan lagi kembali jadi 0. Maka A aksen atau not A dikali not sama dengan A. Kembali lagi ke awalnya. Yang kelima, ada hukum idempoten atau identitas.
Jika A ditambah A sama dengan A. Kemudian A dikali A sama dengan A. Yang mana apabila variabelnya sama, maka hasilnya tetap sama, maupun dia ditambah atau dikali. Selanjutnya, hukum dominasi. 0 dikali A sama dengan A. Kita kasih contoh. 0 dikali, kita misalkan itu A0 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. Atau dikali apapun, maka hasilnya variabel itu sendiri. Selanjutnya, tanda operasi tambah atau plus. 1 ditambah A sama dengan 1. Kita kasih contoh lagi. 1 ditambah A. Kita misalkan A itu 0. Maka 1 ditambah 0 sama dengan 1. Tujuh, ada hukum komplement. A aksen atau not A ditambah A sama dengan 1. Kemudian A aksen atau not A dikali A sama dengan 0. Apabila tanda operasinya tambah, maka hasilnya 1. Sebaliknya, apabila tanda operasinya kali, maka hasilnya 0. Hukum penyederhanaan. A ditambah A aksen atau not A dikali B sama dengan A ditambah B. Kemudian A dikali buka kurung A aksen atau not A ditambah B tutup kurung sama dengan A kali B. 9. Hukum redundansi. A ditambah A kali B sama dengan A. Kemudian A dikali buka kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan A. Baik ditambah ataupun dikali, hasilnya akan tetap A atau variabel di awalnya. Contoh untuk hukum redundansi. A ditambah A dikali B sama dengan A. Kita contohkan A sama dengan 0, B sama dengan 1. Maka 0 dikali 1 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 10. Hukum De Morgan. Buka kurung A ditambah B tutup kurung aksen atau not sama dengan not A dikali not B. A di dalam kurung dikali not sama dengan not A, B yang di dalam kurung dikalikan dengan not yang di luar sama dengan not B. Kemudian buka kurung A dikali B tutup kurung pangkat not sama dengan buka kurung not A ditambah not B. Jika di awal tanda operasinya tambah atau plus, maka setelah sama dengan, tanda operasinya menjadi kali. Begitu juga dengan yang kali. Maka tanda operasi setelah sama dengan plus atau tambah. 11. Hukum 0 atau 1. 0 aksen atau not 0 sama dengan 1. 1 aksen atau not 1 sama dengan 0. 12. Hukum teorema perkalian dan pemfaktoran. Buka kurung A ditambah B tutup kurung buka kurung A
accent atau not A ditambah C sama dengan AC ditambah not AB. Kemudian AB ditambah not AC sama dengan buka kurung A ditambah C tutup kurung, kemudian buka kurung not A ditambah B tutup kurung. Sama juga dengan contoh yang di atas. Jadi A dikali C sama dengan AC, kemudian tanda plus, B dikali not A, maka karena A itu di awal, jadi not AB. 13 atau yang terakhir yaitu teorema konsensus. AB ditambah BC ditambah not AC sama dengan AB ditambah not AC. Setelah itu kita masukin ke dalam kurung. A ditambah B, kemudian B ditambah C, not A ditambah C sama dengan A ditambah B, not A ditambah C. Mengapa bisa hasilnya A ditambah B, kemudian not A ditambah C? Karena A dengan not A itu berbeda, maka kita turunkan yang A biasa. Selanjutnya yang B. Karena kedua-duanya sama, maka kita turunin satu saja. Kemudian yang not A sama juga dengan yang A biasa tadi, kita turunin. Lalu yang C, karena C kedua-duanya sama, jadi buka kurung A ditambah B tutup kurung, buka kurung B ditambah C tutup kurung, kemudian buka kurung not A ditambah C tutup kurung sama dengan A ditambah B, not A ditambah C. Kemudian kita akan memasuki contoh soal agar lebih mudah memahami. Soalnya F sama dengan A dikali AB ditambah C. Kita akan menggunakan hukum distributif. A dikali AB, kemudian A dikali C, kita gunakan tutup kurung, kemudian tanda operasi plus atau tambah. Kita akan menggunakan hukum asosiatif. Selanjutnya, A dikali A kita turunkan B, kemudian ditambah A dikali C. A dikali A ini merupakan hukum idempoten, di mana A dikali A sama dengan A. Kita turunkan B, ditambah A dikali C. Karena A-nya sama, kita turunkan satu saja. Kemudian kita turunkan B, kita turunkan C. Jangan lupa untuk tanda operasi plus atau tambah. Kita kasih kurung, maka hasilnya A dikali B ditambah C. Tidak bisa kita pecahkan lagi karena akan kembali ke soal awal lagi. Baiklah, contoh soal kedua, kita menggunakan 4 variabel. Kita akan mengelompokkan huruf yang sama dengan syarat tanda operasinya harus sama.
Kita coba yang pertama. Ada A, B, C. Kemudian kita cobakan dengan yang A, B, C, D. A, B, dan C-nya sama, tetapi not D dan D itu berbeda, maka kita masukkan ke dalam kurung. Ditambah yang kedua, not A, B, not C, D. Kita bandingkan dengan yang kelima. Not A, B, sama D itu sama, kecuali yang not C dan C. Maka not C dan C kita masukkan ke dalam kurung. Ditambah A, B, not C, not D. Kita bandingkan dengan yang di ujung not A, B, not C, not D. Karena A dengan not A berbeda, kita masukkan ke dalam kurung. B, not C, dan not D itu sama, maka kita turunkan. Setelah itu, kita turunkan A, B, C. Di dalam hukum komplement, apabila not D ditambah D, maka hasilnya sama dengan 1. Atau not A ditambah A sama dengan 1, begitu juga dengan not C ditambah C sama dengan 1. Not A, B, D dikali 1 ditambah 1 dikali B, not C, not D. Selanjutnya, ABC dikali 1 sama dengan ABC. Not ABD dikali 1 sama dengan not ABD. Begitu juga dengan B, not C, not D dikali 1, maka hasilnya B, not C, not D. Kemudian selanjutnya, kita lihat huruf yang sama. Maka kita turunkan B. Karena huruf yang lainnya berbeda, kita masukkan ke dalam kurung. AC ditambah not AD, kemudian ditambah not C, not D. Dan inilah hasil akhirnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah dalam penjelasan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.